Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2024 LPTK UI Siber Syekh Nurjati Cirebon. Perkenalkan, nama saya Humairah Tunur, guru pendidikan agama Islam di UPTD SD Negeri Cilogong, Desa Rajayang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, hari Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2024, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi hukum halal dan haram di kelas 6. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan saran supaya pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Humairah Tunur dalam belajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Ajam, maju ke depan dipimpin untuk berdoa. Ya, mari pesan anak, berdoa dipimpin dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Nak Azam. Silakan duduk kembali ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, alhamdulillah pada hari ini Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Ya, pertama Ibu. Yang pertama Ahmad Alif Saifuddin. Hadir, Bu. Ya, Andina Setiawan. Hadir, Bu. Ya, Aulia Safira. Hadir, Caskidi Prinanto. Hadir, Bu. Ya, Citra Naura Ajahra. Hadir, Hadiro. Dara Amelia. hadir, Gina Dwi Haulia. hadir, Gisela Faur Atwar. hadir, Krisna Herdi Pratama. Hadir. Maulana Ajam. hadir, Bu. Muhammad Ibyan. Hadir, Bu. Ramadan. Ya, hadir. Rizdan Sauki. Nggak masuk ya. Septian Sawaludin. Hadir, Bu. Ya, berarti yang tidak masuk satu orang Saja. anak ya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Ayo
semuanya bangun terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan untuk duduk kembali. Aduh. Nah, sekarang kita memulai untuk pelajaran Selanjutnya ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hukum halal dan haram ya. Tujuan pembelajaran. Nomor 1, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. 2, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Ketiga, peserta didik diharapkan mampu memahami definisi dan dasar hukum halal dan haram dengan tepat dan benar. Setelah itu, Ibu mau bertanya dulu. Apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram? Ada yang tahu? Saya Bu, ya apa nak? kalau halal sesuatu yang dibolehkan, kalau haram sesuatu yang tidak dibolehkan. Oke, bagus. Yang kedua, Ibu mau bertanya lagi. Apa yang kalian ketahui tentang halal dan haram menurut Islam? Siapa yang mau jawab? Oh ya pintar. Nah Alif, apa jawabannya? Kalau menurut Islam halal itu boleh, kalau haram itu tidak boleh. Oke, bagus. Selanjutnya, Hukum halal dan haram. Yang pertama itu dasarnya dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Penetapan halal dan haram adalah hak dan kekuasaan Allah yang maha tahu atau atas apa yang diciptakannya. Nah, yang pertama itu Al-Quran. Landasannya itu Al-Quran itu dari Allah, karena sudah ditetapkan dari Allah bahwa kita itu terpatoknya itu sama Al-Quran ya, karena sudah tertulis yang namanya halal dan haram itu dalam Al-Quran. Yang kedua itu Al-Hadis. Al-Hadis disebut juga As-Sunnah. As-Sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Artinya apa? Yang dari perkataan, perbuatan dan ketetapan itu sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Baik itu yang kita contoh sehari-hari ya, yang kita itu selalu berpedoman kepada perilaku Nabi Muhammad ya, baik itu perkataannya, yang tutur katanya yang halus, yang sopan, yang lembut ya, perbuatannya
Tidak boleh berbuat kasar, mencela orang, ya itu tidak boleh. Perkataan, perbuatan, satunya lagi apa? Ketetapan. Paham? Paham nah dari situ? Ya, kita itu tidak mencela, tidak boleh mencela teman kita, ya. Yang ketiga yaitu dasar hukumnya istihad. Istihad merupakan pengarahan segala upaya pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat, ya. Lanjut lagi kita ke selanjutnya, ya. Penerapan hukum halal dan haram. 1. Zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asal seperti bangkai, darah, dan babi. Nah, darah itu seperti darah ayam yang kita konsumsi tuh. Biasanya ada ya, darah yang dibikin makanan ya. Kalian tahu nggak? Pernah makan nggak? Ayo, namanya kalau kita warga Indramayu mah namanya itu marus, darah yang dibekukan, nanti dijadikan makanan. Misalkan ada yang motong ayam, ya itu motong ayam, terus darahnya itu kan dikumpulin, ya. Nah habis itu dikukus lalu kalau sudah menjadi kayak agar, nanti dimasak. Nah itu. Ya, nanti kalau sudah dimasak dimakan kita, itu sesuatu yang haram, tidak boleh dimakan. Paham? Ya, kalau yang tadi pernah makan karena sekarang sudah tahu hukumnya bahwa hukumnya itu haram, jadi jangan dimakan lagi ya nak ya. Itu hukumnya tidak boleh. Itu namanya marus kalau kita warga Indramayu mah ya. Nah, yang selanjutnya yaitu babi. Ada yang tahu babi? Iya, babi itu haram. Hukumnya haram, jangan dimakan. Karena apa? Babi itu dagingnya itu banyak mengandung pita-pita kecil yang tidak bagus dengan kesehatan. Iya, buat kesehatan itu tidak bagus ya. Makanya juga jorok babi mah. Ya, sampah dimakan ya, terus juga kotorannya sendiri dimakan ya. Makanya babi itu termasuk hewan yang haram. Terus juga satu lagi tuh, bangkai. Bangkai itu juga ada yang halal, ada yang haram. Ya, kalau yang bangkai halal contohnya apa? Ada yang tahu? Ikan, pintar, yaitu ya. Kalau contohnya itu ikan. Ikan itu walaupun sudah mati tetap dihukumi halal. Kalau yang haramnya, bangkai yang haram. Bangkai apa? Ayam. Ya, ayam itu kalau misalkan apa? Kalau sudah mati jadi sebutnya bangkai, tidak boleh dimakan. Karena yang namanya hewan sapi, ayam, kambing harus disembelih terlebih dahulu. Iya, nyembelihnya juga nggak sembarangan, nggak asal srel, nggak asal main potong. Harus Iya, harus didoakan, menyebut nama Allah. Paham nak dari situ? Paham ya. Kita ke selanjutnya. Sifat asalnya itu perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik diharamkan oleh Allah. Ya tuh di situ. Dari sifat asalnya itu kita itu tidak boleh berbuat buruk, apalagi sama teman, ngejahatin teman, berbohong sama teman, ya, membuli teman itu tidak boleh. Apalagi selanjutnya jahat, ya, jahat pada teman. Biasanya itu jahat itu kayak gimana jahat sama teman? Tidak, iya mukul, kadang tidak dikasih apa? Bukan, kadang apa sih? Enggak, kadang biasanya dijauhi temannya. Jangan jahat sama teman ya. Ya, selanjutnya tuh syirik diharamkan oleh Allah. Kalian itu biasanya jangan syirik sama teman. Kalau teman punya tas baru, jangan syirik ya, paham? Ya, lanjut lagi.
prosesnya, halal atau haramnya, sesuatu yang disebabkan oleh prosesnya seperti pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya. Tuh, ada 3 ya prosesnya itu. Yang pertama, dari pembuatannya saja sesuatu yang haram itu sudah ketahuan. Dari apa, memotong, tadinya kita mau makan ayam, itu namanya pembuatannya ya. Pembuatannya itu sesuatu dari yang tidak halal. Yang kedua itu pengerjaannya juga asal-asalan ya. Yang tadinya sudah itu hukumnya haram, pengerjaannya juga asal-asalan. Yang ketiga, cara dapatkan bagaimana halal itu nyolong itu tidak boleh. Lagi halal dan haram, menerapkan dalam sikap, mengetahui dan meyakini hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaslahatan manusia. Nah, kita itu harus mengakui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menetapkan adanya hukum halal dan haram ya tadi ya. Terus yang kedua, penerapan dalam perilaku semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya itu ada hukum halal dan haram. Perilaku kita juga sama ya. Nanti kita akan dicatat sama malaikat bagaimana perilaku kita, bagaimana sikap kita, mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, yang kita makan halal atau haram. Selanjutnya, penerapan dalam konsumsi, menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram itu hukumnya wajib ya. Nanti kalau kita menggunakan sesuatu itu harus pakai yang halal, jangan yang haram. Haram itu contohnya mencuri, itu adalah sesuatu yang haram. Dari situ sudah paham nak? Sudah paham? Paham ya? Nah, sekarang kalian tadi udah ibu jelaskan tentang materi pembelajaran tentang halal dan haram. Sekarang nanti kalian ibu kasih tugas untuk mengerjakan tugas ya. Nanti ibu kelompokkan, satu kelompok itu berapa? 5 siswa. Ibu bagi kelompok dulu ya. Yang pertama, kelompok pertama yaitu kelompoknya. Yang pertama dari kelompok 1 ya, ada Dara Amalia. Yang kedua ada Aulia Safira. Yang ketiga Gisela Faur Atwar. Yang keempat Gina. Yang kelima Citra. Kelompok kedua ada Nanto, Andin, Krisna, Ramadan sama Tendi. Yang kelompok ketiga ada Ibnu, terus Alif, Ajam, Septian sama Ibyan ya. Nanti kalian mengerjakan tugas dari ibu ya, selesaikan. Ibu akan ngasih waktu kalian untuk mengerjakannya. Nih, ibu kasih. Dikerjakan bareng-bareng, diisi. Pakai buku diisi. Yuna, yuk dibuka bukunya. Yuk diisi nak. Sok, dibuka bukunya. Sok diisi. Ya. Sok diisi anak ya, tugas-tugasnya yang ibu berikan. Sok dikerjakan secara berkelompok. Dibaca terlebih dahulu. Oke, dikerjakan.
Sudah selesai? Belum? Ya, dilanjutin dulu kalau belum selesai. Selesaikan terlebih dahulu tugas-tugasnya. So, Ibu masih ngasih waktu. Selesaikan dulu ya tugas-tugasnya ya. Sudah? Ya, sudah belum? Sudah? Ya, sudah. Sekarang kalau sudah, bukunya dikumpulkan dulu di atas meja supaya kalian tidak jenuh dan semangat lagi. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo nah, ditaruh di atas meja terlebih dahulu ya, karena sudah selesai ngerjain soalnya ya. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, bagus. Terima kasih semuanya. Udah semangat lagi? Sudah semangat lagi?
tadi kita sudah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Satu lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan semuanya. Kita sudah semangat lagi ya. Nah, sekarang kita selanjutnya akan presentasi kelompok yang sudah kalian tadi kerjakan. Sudah siap? Sudah siap semuanya? Sudah. Kita mulai dari kelompok 1. Ayo maju ke depan. Citra, bacakan soal nomor 1 yang tadi. Bacaan nomor 1 ya nak ya. So, dibaca. Kamus Besar Bahasa Indonesia halal adalah segala sesuatu yang baik bagi tubuh akal dan jiwa. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok 1. Lanjut lagi. Segala sesuatu yang boleh tapi dibolehkan oleh umat Islam untuk digunakan. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan buat kelompok kedua. Sekarang kelompok ketiga. Nah, Ajam, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan yang tadi sudah dikerjakan. Sumber utama tentang halal dan haram dalam Islam adalah Jawabannya C. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kelompok ketiga. Oke ya, tadi sudah kita belajar semuanya ya. Dari yang tadi kita sudah belajar pergi diskusi kelompok ya. Terus juga tadi sudah kita sudah semangat-semangatan belajar ya. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu tanya siapa yang mau ngasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, Nak Ajam, silakan Nak berdiri dan kasih kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Hukum halal dan haram adalah pedoman dalam Islam yang mengatur apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam kehidupan sehari-hari. Halal mencakup segala sesuatu yang diizinkan, baik dalam makanan maupun minuman, Perilaku maupun praktik ibadah. Sementara haram adalah segala sesuatu yang dilarang. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan spiritual dan fisik umat Islam, serta mendorong mereka untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama. Memahami dan mematuhi hukum ini merupakan bagian penting dari identitas dan praktik keagamaan umat Islam. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Ajam yang sudah berani untuk memberikan kesimpulan. Karena Nak Ajam sudah berani mengasih kesimpulan, Ibu kasih apresiasi untuk Nak Ajam. Ibu kasih makanan ringan sedikit. Tepuk tangan buat Nak Ajam. Oke, terima kasih ya Nak ya. Nah, sekarang sedikit Ibu simpulkan dari pembelajaran hari ini ya. Tadi kita sudah belajar tentang hukum halal dan haram. Yuk, mulai sekarang kita bareng-bareng ya. Kita harus tahu, karena tadi sudah Ibu kasih penjelasan, mana makanan yang halal yang boleh dimakan dan mana makanan yang haram dan yang tidak boleh dimakan. Tadi udah Ibu kasih contoh ya Nak ya. Nah, sekarang nanti di rumah Ibu akan kasih tugas buat kalian. Nanti di rumah kalian mencari referensi. Dari mana aja referensinya? Tugasnya itu kalian mencatat ya apa saja makanan dan minuman yang boleh dimakan atau dikonsumsi ya. Nanti kalian bisa cari referensi dari Google, dari internet, paham? Dari YouTube, paham tugasnya? Paham. Oke, dari situ ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah, oke, bagus. Mungkin itu saja pelajaran hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Kurang dan lebihnya
Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.